Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iro Irawadi. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Mesin Universitas Saputra angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena konveksi yang saya temukan secara langsung. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau membagikan penjelasan mengenai contoh konveksi paksa yang saya temukan langsung, yaitu konveksi paksa aliran internal pada aliran fluida yang berada di dalam pipa. Jadi, aliran fluida dalam pipa dapat disebut konveksi paksa aliran internal karena aliran tersebut terjadi di dalam pipa yang tertutup dan dipicu oleh perbedaan tekanan yang dihasilkan secara internal, atau karena adanya gaya eksternal yang memaksa fluida mengalir melalui pipa. Nah, jadi fluida yang mengalir di dalam pipa itu terjadi karena adanya gaya eksternal. Gaya eksternal tersebut contohnya seperti pompa, kompresor, atau alat lainnya yang memberikan tekanan atau gaya pada fluida. Aliran fluida ini tidak terjadi secara alami, tapi dipicu oleh dorongan eksternal yang memaksa fluida untuk mengalir dalam pipa. Jadi, kenapa disebut konveksi paksa? Ya karena ketika fluida tersebut mengalir itu tidak terjadi secara alami, namun ada faktor eksternal yaitu gaya eksternal yang memaksa fluida untuk mengalir dalam pipa. Nah, kenapa disebut aliran internal? Karena fluida tersebut terjadi di dalam pipa yang tertutup. Nah, contoh umum konveksi paksa aliran internal adalah sistem perpipaan di dalam industri atau dalam sistem perpipaan di rumah tangga yang sering kita jumpai tentunya di rumah tangga. Pompa atau kompresor digunakan untuk memberikan tekanan pada fluida seperti air, gas, atau minyak sehingga memaksa fluida mengalir melalui pipa dari satu titik ke titik yang lain. Aliran fluida ini berlangsung di dalam pipa dan dipicu oleh perbedaan tekanan yang dihasilkan oleh peralatan yang mendorong fluida melalui pipa. Fluida ini dipicu oleh perbedaan tekanan antara fluida itu sendiri dan juga pipa yang dilewati oleh aliran fluida. Kita lanjut ke video, kita bisa lihat video berikut. Nah, ini adalah video yang dimana saya ambil ketika saya berada di kamar mandi. Nah, ini pipa dalam kamar mandi saya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nantinya fluida ini akan bergerak dari titik yang satu ke titik yang lainnya untuk melewati pipa. Di dalam aliran fluida pada pipa, profil kecepatan di hulu dengan di hilir tidaklah sama. Nah, itu makanya kenapa tadi disebutkan bahwasannya aliran fluidanya itu berbeda tekanan antara fluida dengan pipa. Jadi ketika fluida mengalir di pipa, itu profil kecepatan di hulunya itu dengan di hilirnya nanti tidaklah sama. Dari hulu, profil kecepatan fluida yang merata sedikit demi sedikit kemudian akan berubah menjadi bentuk parabolik di hilir. Akibatnya itu adanya gesekan dengan bidang pipa. Daerah berkembangnya profil kecepatan dari linear di hulu menjadi parabolik disebut entrance region. Nah, entrance region ini bisa juga disebut wilayah masuk, merujuk pada wilayah atau zona dalam aliran fluida di mana sifat-sifat dan karakteristik aliran secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi di pintu masuk atau bagian masuk dari saluran pipa atau saluran udara. Begitu ya. Jadi untuk hulunya itu tempat bermulanya fluida
mengalir itu disebut entrance region. Nah, sedangkan di daerah dengan profil kecepatan berbentuk parabolik disebut fully developed region. Nah, fully developed region ini bisa juga disebut wilayah yang sepenuhnya terbentuk merujuk pada wilayah atau zona dalam aliran fluida di mana sifat-sifat aliran menjadi stabil dan tidak berubah lagi seiring dengan perjalanan aliran di sepanjang saluran pipa atau saluran udara. Nah, jadi begitu ya. Jadi ketika fluida mengalir di dalam pipa itu tekanan awal dan tekanan akhir, tekanan awal fluida masuk ke dalam pipa dengan tekanan nanti di akhir itu akan berbeda. Segitu mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.